Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Asia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Basungan, Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuli Purnamasari. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 1 Basungan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Asia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kepada Ibu. Ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Kenapa kita hari ini melakukan observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, supaya Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri, dan kemudian bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Ya Bu. Terus ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah tentang tujuan ya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah karena kelas 6 saya akan membawakan materi tentang makanan halal dan haram. Jadi yang pertama tujuannya adalah murid itu mampu menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Terus anak-anak itu mampu memberikan contoh makanan yang halal dan haram. Terus yang ketiga, anak-anak itu bisa mengambil hikmah dari aturan halal dan haram yang ada di ajaran Islam. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai nantinya. Ya. Terus bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Seperti biasa yang akan saya capai dari aspek pertama pengetahuan anak, yaitu aspek kognitifnya. Terus yang kedua dari aspek psikomotoriknya atau keterampilan anak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas nanti, dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode dari pembelajarannya. Jadi strategi yang akan saya gunakan di kelas adalah yang pertama itu saya menggunakan strategi diferensiasi konten, terus proses, terus diferensiasi produk. Kemudian saya menggabungkan diferensiasi sosial emosional. Nah, terus selanjutnya saya juga menggunakan metode PBL, problem based learning. Nah, terus kemudian kalau media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama yaitu seperti biasa ada papan tulis, kertas, alat tulis, proyektor, poster, dan lain sebagainya. Terus untuk sumber belajar yang saya gunakan, ya yang pertama dari buku pendidikan agama Islam kelas 6, terus saya mengambil juga dari Al-Quran dan Hadis, terus saya gunakan juga ya browsing dari internet. Baik, jadi rencana Ibu yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, dan kemudian juga mungkin tadi ada diskusi ya Bu, diskusi kelompok, kemudian penugasan juga tanya jawab. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, media yang saya gunakan ya seperti biasa. Yang pertama ada papan tulis, terus alat tulis, kertas, poster, proyektor, dan lain sebagainya. Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa?
Biasanya saya dapat jadwal kelas 6 itu di hari Senin. Hari Senin jamnya jam ke-3 setelah istirahat. Baik, jadi nanti di hari Senin minggu depan ya Bu, Iya. di kelas 6 jam 3 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat kegiatan atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas nanti ya Bu. Iya. Dan setelah itu, setelah kegiatan dari observasi kelas nanti, kita akan mengadakan proses kegiatan lagi Bu, percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan kemudian nanti akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik yang akan mendampingi kita. Sebelum kita akhiri dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya lebih mempersiapkan diri supaya lebih matang lagi dalam proses pembelajaran di kelas nantinya, karena saya harus mempersiapkan beberapa, yang pertama RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, terus saya bisa mempersiapkan media-medianya nanti yang akan digunakan, terus metode apa yang nanti akan saya pakai. Nah, insya Allah akan lebih matang lagi persiapannya untuk nanti pelaksanaan di kelas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu, hari Senin minggu depan. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas minggu depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Ya. Kenapa udah tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya teman kita yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa sekolah lagi ya. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan materi tentang halal dan haram. Nah, sekarang kalian buka Ibu LKS-nya di halaman 40. Sudah ketemu ya? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ya, nanti Ibu akan menyampaikan tentang materi halal dan haram. Maksudnya di sini adalah diharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian halal dan haram. Terus yang keduanya, diharapkan kalian nanti mampu memberikan contoh-contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, terus ketiganya, diharapkan kalian itu bisa mengambil hikmah dari makanan halal dan haram dalam ajaran Islam. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran ya yang nanti kalian harus bisa dimengerti. Ya, paham ya? Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu. Sudah dibuka semua LKS-nya? Ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu pengertian halal dan haram? Yang tahu angkat tangan. Apa Ibu tunjuk? Coba nafal dulu. Pengertian halal itu apa? Halal itu apa menurut kamu? Halal itu sesuatu yang membuat suatu benda boleh atau tidak Boleh atau tidak dimakan. Ya. Terus yang lain ada nggak yang punya pendapat lain? Pak Is, halal itu apa? Yang boleh dimakan, yang bisa. Terus sekarang yang haram. Apa pengertian haram? Putri, coba Putri. Yang tidak boleh dimakan. Nah, itu makanan ya. Jadi gini, Ibu jelaskan ya. Pertama pengertian halal. Halal itu kan
tidak harus makanan dan minuman. Nah, jadi pengertian halal itu adalah yang tertarik apa? Yang kalau yang haram tadi udah jelas ya. Yang sudah jelas-jelas diharamkan. Minuman tadi belum ya? Ya, lagi minuman. Minuman yang halal, contohnya apa? Susu. Terus kalau yang minuman yang haram? Kalau kamu itu bagi kelompok ya, tadi itu sudah bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tugasnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 ini kamu ambil kertas 1 lembar. Nah, ditulis kelompoknya. Terus kalian tulis pengertian halal dan haram. Terus kelompok 2 ambil kertas lembar ya, ditulis kelompoknya. Kamu jelaskan manfaat makanan dihalalkan dan akibat makanan dihalalkan. Ya, akibatnya. Terus yang ini kelompok 3, kamu sebutkan makanan yang halal dan haram. 5 contoh makanan. Terus yang kelompok 4, ini ya, ambil kertas nanti ditulis kelompoknya. Kamu sebutkan minuman. Dapat mengkonsumsi. Nah, nanti sendiri dibuka sepatu 10 menit. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendiskusikan soal kemudian minuman halal, alkohol, kawan-kawan, tidak aneh, bukan siuk, cuma tiga. Sekian dari kelompok besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan sebutnya 5 contoh makanan halal dan haram. Halal: ayam, nasi, telur, sayuran, roti. Haram: babi, anjing, kucing, harimau, tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan
Suaranya. Kami ya, yaitu pertanyaannya bla 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 bla, jawabannya bla 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 gitu ya. Jadi ngomongnya itu harus jelas, tegas, ya kan? Nah, sekarang kita refleksi ya. Refleksi itu maksudnya mengingat tadi pelajaran yang kalian peroleh itu tadi apa aja. Jadi ulangi ya. Jadi pengertian halal dan haram adalah halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Kalau haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran. Ya, terus contoh-contoh makanan yang halal. Contoh makanan yang haram. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, sekarang manfaatnya kenapa kita mengonsumsi makanan yang halal? Manfaatnya tadi apa aja? Kelompok yang tadi dua. Manfaatnya tadi apa aja? Yang halal. Yang halal. Nah, ingat ya. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan yang halal, manfaatnya ada banyak. Pertama, ibadah kita diterima oleh Allah. Terus dapat menyehatkan badan. Ya. Terus ketiganya, jelaskan pengertian halal itu adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Kalau yang haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Terus tadi sudah dijelaskan makanan yang halal, makanan yang haram, minuman yang halal dan minuman yang haram. Terus dampaknya tadi sudah dijelaskan manfaat makanan yang halal itu seperti apa, dampak mengonsumsi makanan yang halal itu seperti apa. Sudah jelas? Sudah bisa dimengerti? Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah dipahami, berarti insya Allah sudah paham semua. Kalau sudah paham, berarti ditutup ya. Pelajaran yang ini ditutup, nanti kita sambung lagi di Senin yang akan datang. Ya, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Siti Asria, CGP angkatan 10 dari SD Negeri 1 Basuki. Saya masih ditemani dengan Ibu Sari sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik yang mana saya juga ditemani dengan Ibu Sri Armina sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Armina. Assalamualaikum Bu Yuli. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik Bu Yuli, di percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dan dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertama Bu Yuli, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Perasaan saya kemarin itu waktu mengajar di kelas, alhamdulillah baik, bisa lebih lancar pelajarannya yang tidak saya lakukan. Baik, jalan lancar ya Bu Yuli ya. Terus kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan kemarin yaitu yang pertama dari sisi kognitif pengetahuan anak, terus kemudian dari afektif sikapnya, terus psikomotorik dari sisi keterampilannya. Terus tahapan yang
yang kognitif dari yang pertama pengetahuan. Saya mencoba kemarin memberi penugasan kepada anak ya untuk presentasi ke depan. Jadi mempresentasikan hasil diskusinya kemarin, dan alhamdulillah rata-rata mereka bisa menampilkan presentasinya walaupun masih membaca teks ya, belum bisa langsung. Ya, setidaknya sudah terrealisasi ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah bisa dilakukan dalam kelas meskipun belum maksimal. Meskipun belum maksimal ya. Iya. Terus kemudian masih ada nggak kekurangan menurut Ibu? Apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang masih Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau kendala secara metode saya dalam mengajar itu alhamdulillah tidak ada, cuma menjadi kendala itu kelasnya itu kan sempit, terus anaknya itu terlalu banyak ada, jadi susah untuk mengkondisikan anak itu. Terus ada nggak Bu kendala dari siswanya gitu? Contohnya dia tidak begitu fokus dalam menerima pembelajaran, atau mungkin dia itu mengandalkan teman atau seperti itu? Ya, kalau dari siswanya sendiri ada lah 1-2 orang, mungkin dia juga kan mengandalkan temannya karena sudah ada yang mengerjakan tugas, sudah ada yang nulis tugasnya, jadi mereka cuma nonton aja. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi hal tersebut? Kemarin saya coba deketin anak tersebut, maksudnya tanya kenapa kamu nggak gabung sama temannya. Nah itu kita suruh mengerjakan bareng-bareng satu kelompok, jangan sendiri-sendiri ya. Saya deketin aja kemarin, terus langsung tak kasih tahu seperti itu. Berarti melakukan pendekatan pada anak gitu Iya. ya, supaya tahu permasalahannya apa, kok anak ini tidak bisa fokus atau hanya mengandalkan temannya saja gitu ya. Kemudian apa harapan atau rencana ke depan yang ingin Ibu terapkan pada proses pembelajaran agar menjadi lebih baik? Yang kedepannya saya harap lebih baik lagi dengan metode-metode yang bervariasi lah, yang saya misalkan biar menyenangkan suasana di kelasnya. Ya, dengan cara ibaratnya kedepannya Ibu ingin mengubah atau membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan cara memberikan media atau apa yang bisa langsung diterima sama anak. Jadi pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan. Nah, Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan atau Ibu rencanakan ke depan semoga dapat terrealisasi ya Bu ya. Semoga bisa memberikan pengajaran kepada anak itu menjadi lebih baik, dan Ibu juga bisa belajar dalam keadaan senang, nyaman, dan bisa memberikan perubahan kepada anak menjadi lebih baik tidak keras. Terus kira-kira Ibu kapan akan melakukan perubahan dan rencana itu untuk disampaikan nanti? Secepatnya sesuai jadwal saya mengajar. Secepatnya ya Bu ya, berarti tidak menunggu nanti, pokoknya secepatnya supaya bisa perubahan pada anak ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Arlina untuk memberikan arahan atau memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih atas waktunya Bu Asia memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan atas percakapan pasca observasi ya. Untuk pra dan observasinya kan mungkin sudah dilaksanakan ya Bu Yuli ya. Ini ibaratnya tinggal paskanya saja, kedua harus ada di agenda
kedatangan individu kelima ya, dan menghadirkan PP di pasca ini. Baik, saya sebagai pendamping dari Bu Asia, jadi melihat keterampilan coaching ya Bu ya, untuk supervisi akademik yang sudah dilakukan dengan Bu Yuli di percakapan pasca observasi. Jadi kalau untuk tadi prosesnya sudah sesuai dengan alur percakapan coaching, yaitu Tirta ya, tujuannya sudah ditanyakan, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawabnya ya, sudah disesuai dengan apa namanya alur Tirta. Untuk sebagai guru yang diobservasi sendiri kepada Bu Yuli, kira-kira nyaman nggak Bu dengan proses coaching yang dan penilaian Bu Asia? Ya, kalau misalnya untuk selama ini kan untuk supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah ya, atau juga sama pengawas. Perasaan Ibu gimana Bu? Ketika yang dulu ya, supervisi yang dulu itu seperti apa? Kalau dulu kalau diawasi sama kepala sekolah ke pengawas ya adalah perasaan takut, terus gimana grogi, nervous karena takut nggak menguasai apa materi di kelas gitu. Ya takut aja. Nah, perbedaannya dengan disupervisi sama CGP ini gimana? Kalau sama teman kan kita udah saling kenal, udah deket, jadi ya perasaannya biasa, ya senang aja, nggak ada grogi, nggak ada apa-apa, lebih nyaman gitu lah ya. Terus untuk apa namanya masukan positif atau apa namanya pengembangan dirinya dengan pengawas dan dengan CGP itu seperti apa perbedaannya? Kalau sama pengawas itu dulu kayaknya nggak terlalu detail ya, maksudnya secara mengobservasinya ya hanya dilihat aja, terus apa saya sendiri nggak dikasih tahu kekurangannya di mana, ya mungkin secara garis besarnya aja dikasih tahunya. Tapi kalau sama CGP kan mungkin karena sudah apa belajar di pendidikan guru penggerak, jadi secara detail dikoreksi penilaiannya itu dari sisi mananya aja. Jadi lebih nyaman mana Bu? Ya kalau nyamannya lebih nyaman sama CGP. Ya. Terus untuk pengembangan dirinya? Pengembangan diri kedepannya? Iya, pengembangan diri. Masukan ke kita ketika kita disupervisi itu tadi. Masukan ke saya ya alhamdulillah apa ya saya jadi mengerti apa cara mengajar di kelas yang baik, yang benar seperti apa, terus ternyata ada pembelajaran diferensiasi juga, terus bagaimana cara apa memanage kelas, mengatur kelas biar apa nyaman, kondusif, itulah sebenarnya. Jadi itulah apa namanya itu perasaan Ibu ya Bu ya, dan setelah disupervisi oleh Bu Asia selaku CGP. Jadi untuk Ibu sendiri, perasaan Bu Asia sendiri menjadi supervisor ini bagaimana perasaan? Perasaan saya ya senang saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Ibaratnya saya bisa melihat Ya, untuk pembelajaran ke depannya bagaimana Bu setelah Ibu melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat? untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi untuk bisa menjadi seorang supervisi yang benar, ibaratnya bukan untuk menggurui tetapi kita saling mengevaluasi pembelajaran ya di dalam kelas. Saya bisa menjadi supervisi, saya bisa mengobservasi, dan nanti teman saya juga bisa mengobservasi saya. Jadi seperti itu, jadi bisa saling bertukar posisi, jadi mempunyai banyak kemampuan itu seimbang gitu loh. Saya bisa, saya juga bisa. Jadi nanti kompetensi yang ada di sekolah ini, guru-guru yang ada di sekolah ini bisa bagus dan optimal.
peningkatan dalam memberikan pembelajaran di kelas ya, dan Bu Asia juga sebagai peningkatan kompetensi sebagai supervisor. Apalagi kan sekarang mungkin ada observasi di BMM itu ya, Ya. apa namanya itu untuk LHK itu ya kan ada observasi juga itu kan, mungkin kedepannya bisa ditularkan dengan guru-guru yang lain gitu kan, yang lain bisa meningkatkan pembelajaran, kemudian bisa saling menjadi supervisor pada guru-guru yang lain juga. Ya mungkin itu saja tanggapan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Sarina yang sudah memberikan materi atau tanggapan tentang kegiatan pasca observasi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang diawali dengan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Terima kasih Bu Sri Alina, terima kasih Bu Yuli.